Pak, mungkin ini bisa buat edukasi buat masyarakat juga, Pak. Ketika ada masyarakat yang kemudian jadi korban kejahatan, terus dia mau melapor ke polisi, mungkin bisa diinfokan sebenarnya masyarakat tidak perlu membayar biaya apapun gitu. Kalau ada masyarakat memiliki masalah, terus dimintain duit sama polisi, ya toh, segera rekam proses itu kalau sempat ngerekam, kalau tidak, langsung laporkan ke Propam dan laporkan ke Kompolnas. Pasti akan kami tindak lanjutin. Kalau misalnya kamu jadi korban kejahatan, kamu bakal lapor polisi apa enggak dan kenapa? Ya karena udah banyak kasus-kasus yang ditolak kan sama polisi, kayak kejahatan-kejahatan yang dilapor itu juga polisi kayak biasa aja nggak sih, nggak ada tindakan apa-apa. Kita mau sehat ya mereformasi diri kita semua, Lini. Artinya kita kembalilah kepada keutamaan, kalau saya katakan, yaitu kembali pada Tribrata dan Catur Prasyadi, itu dipahami nilai-nilainya. Sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban. Polisi menegakkan hukum itu untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Setuju nggak? Setuju. Lebih dari 2 dekade reformasi, Polri telah berulang kali menjanjikan perubahan dari profesionalisme, transparansi, hingga akuntabilitas. Namun publik masih berhadapan dengan kekerasan dan keadilan yang hanya hadir bila viral. Kini Komite Reformasi Polri dan Tim Reformasi Polri dibentuk lagi. Pertanyaannya, mau sampai kapan tim reformasi hanya menjadi wacana belaka? Kita akan membahasnya dalam 10 Minute. Pagi, makasih nih sudah menyempatkan waktunya. Tadi saya lihat lagi baca buku apa tuh? Ya, saya baca buku Desain Transformasi Polri. Ini satu buku yang sebenarnya produk dari penelitian kami. Tahun 2024 kami bikin penelitian tentang transformasi Polri dan inilah jadinya. Ini hasilnya ya? Hasilnya ini. Oke, pas banget. Saat hari ini nih saya juga mau bertanya soal reformasi Polri nih. Ini kan reformasi Polri sendiri kan sebenarnya tadi Mas bilang kan sudah ada sejak awal 2000-an. Dan kemudian ini diadakan kembali. Sebenarnya apakah yang kemarin-kemarin itu bisa dibilang gagal? Iya, memang pada akhirnya kita harus mengatakan bahwa aspirasi publik ini kan nggak bisa dibohongi ya. Misalnya publik melapor polisi takut. Ya kita seperti sudah sangat paham lah dengan ada gium umum bahwa kalau lapor polisi, kita kehilangan kambing, lapor polisi malah kehilangan sapi kan. Ya, betul, banyak orang yang takut lapor polisi gitu ya. Padahal jadi korban kejahatan. Iya, padahal mereka jadi korban kejahatan. Atau pada aspek pelayanan misalnya, ada pungli dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika polisi maupun keluarganya bergaya hidup mewah, itu kan justru menimbulkan pertanyaan pada masyarakat juga. Uangnya dari mana? Apakah sebesar itu gaji polisi? Nah, sejauh mana hal ini juga harus menjadi agenda reformasi Polri yang harus benar-benar ditekankan gitu? Ya, makanya 3 hal itu harus dikerjakan bareng-bareng. Regulasinya kita mesti perbaiki. Regulasi, jadi aspek instrumental. Kalau kita menggunakan istilah kepolisian itu aspek-aspek yang sifatnya instrumental. Yang lain aspek yang sifatnya kelembagaan, struktural gitu ya. Dan kemudian yang kultural. Nah, yang tadi kultural itu
ya termasuk berkenaan dengan keluarganya, keluarga besarnya, sehingga ketika seseorang masuk ke kepolisian ada implikasi-implikasi yang juga mesti disadari oleh keluarganya, oleh anaknya gitu, bahwa dia tidak bisa flexing, karena begitu dia flexing ada pertanyaan lain yang tadi ya lebih substantif lagi, duitnya dari mana? Apa yang masih menjadi PR dari reformasi sebelumnya 2 dekade lalu, Pak? Dan apa yang sebenarnya sudah tercapai, Pak? Kalau bisa dibilang sebenarnya berhasil. Salah satu yang catatan dulu ya, salah satu yang catatan yang paling signifikan, yang dari dulu sampai sekarang belum bisa diberesin secara maksimal adalah tradisi yang koruptif. Tradisi koruptif itu seperti apa, Pak? Misal contohnya gitu. Iya, penyalahgunaan kewenangan, bayar-membayar dan sebagainya yang itu di luar konteks legal, di luar konteks formal. Ini udah lama ini. Nah, ini sebenarnya dibangun mekanisme itu untuk bagaimana memperbaiki tradisi ini. Ya, memang belum maksimal, tapi ada upaya itu. Selama ini banyak sekali masyarakat yang takut lapor polisi karena selain nantinya malah jadi berlarut-larut, habis uang dan lain sebagainya, tidak ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Kompolnas melihat hal ini, Pak? Pengawasan di internal kepolisian harus ketat. Siapapun yang melakukan pelanggaran, ya di level etik, ya sampai dipecat. Di level kalau itu tindak pidana, misalnya melakukan pemerasan, menerima uang suap, ya dipidana. Nggak ada ampun itu. Kalau nggak begitu memang nggak akan bersih soal pelayanan. Polisi tidak berdiri sendiri. Makanya tadi saya bilang ada pemerasan, ya artinya polisi aktif meras masyarakat, atau sebaliknya ada masyarakat yang tukang sogok polisi agar kasusnya dia berbuat jahat, agar kasusnya tidak sampai masuk ke pengadilan. Nah, makanya ini harus menjadi komitmen bersama, tidak cukup kepolisian tapi juga masyarakatnya. Pak, mungkin ini bisa buat edukasi buat masyarakat juga, Pak. Ketika ada masyarakat yang kemudian jadi korban kejahatan, terus dia mau melapor ke polisi, mungkin bisa diinfokan sebenarnya masyarakat tidak perlu membayar biaya apapun gitu, Pak. Dan misalnya ada biaya yang diminta oleh oknum kepolisian, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu, Pak? Kalau ada masyarakat yang mendapatkan kejahatan, mengalami kejahatan, laporkan ke polisi. Kalau polisinya tidak menindaklanjutin, ya karena malas karena ABCD banyak alasan, laporkan ke Propam secara eksternal, internal, laporkan ke Kompolnas. Itu satu. Atau ada masyarakat yang memiliki masalah, terus dimintain duit sama polisi, ya toh, segera rekam proses itu kalau sempat ngerekam, kalau tidak langsung laporkan ke Propam dan laporkan ke Kompolnas. Pasti akan kami tindak lanjutin. Kendala lainnya itu kan kadang masyarakat takut, Pak. Gitu, ada nggak perlindungan atau apa gitu, Pak, dari Kompolnas? Jangan pernah takut untuk melaporkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh polisi. Kami akan proteksi. Ya. Apalagi kalau Anda mengalami pemerasan. Ya, apalagi kalau Anda punya buktinya, ya bawa aja buktinya ke sini, kami akan proses. Nah, ini banyak pihak yang penasaran, sebenarnya ada hal mendesak apa sih yang harus dievaluasi sehingga harus dibuat tim reformasi Polri? Kita mau sehat ya mereformasi diri kita semua, Lini. Artinya kita kembalilah kepada keutamaan, kalau saya katakan, yaitu kembali pada Tribrata dan Catur Prasasti, itu dipahami nilai-nilainya. Ke depan apa yang akan paling dititik beratkan dalam implementasi reformasi kepolisian? Nomor 1 adalah moralitas. Jangan sombong, jangan bohong, dan jangan menyakiti. Lakukan itulah dari yang kecil-kecil, yang biasa-biasa. Jadi orang yang hangat, yang komunikatif, yang menerima, yang tulus. Nah, kalau saya katakan jiwamu itu jiwa penolong, maka gampang sekali melihat hal yang baik dan positif.
Nah, bagaimana memperbaiki citra itu, Pak? Ya, artinya kalau mau memperbaiki citra, belajarlah untuk memahami, bukan dipahami, melayani, bukan tidak diminta dilayani. Kalau misalnya Mas Amar menjadi korban kejahatan, mau lapor polisi apa enggak? Saya tidak, Mbak. Kenapa? Saya lebih baik menyelesaikan masalah sendiri, karena kalau untuk lapor ke Polri kayak tidak akan digubris juga sih, Mbak. Apalagi terlebih kayak kesalahan tindak kejahatan kayak di maling atau segala macam, hal-hal yang seharusnya itu Polri ikut campur tangan ini tidak ikut, karena prosesnya itu sangat meribetkan sih, Mbak. Rakyat tidak meminta polisi untuk sempurna, hanya adil. Tapi kini keadilan terasa seperti kemewahan. Dan kalau keadilan tidak bisa dicari di kantor polisi, kemana lagi rakyat harus percaya? Sampai jumpa.